Pasukan perlawanan dari Lebanon Hizbullah sebelumnya telah meluncurkan 60 rudal ke wilayah Israel. Tak berselang lama, mereka kembali membombardir dengan puluhan tembakan rudal. Militer Israel mengatakan sekitar 40 rudal telah diluncurkan ke Israel dari Lebanon Selatan. Sementara kelompok Hizbullah Lebanon mengatakan pihaknya menembakkan rudal ke pangkalan kendali udara Meron di Gunung Meron di wilayah Galilea Atas. Dikutip dari tribunnews.com, sirine pun terdengar di kota Sasa, Kfar Hosen, Doviv, dan Safsufa di Israel. Di sisi lain, pada Senin 26 Februari 2024, Hizbullah menargetkan pasukan Israel di situs Al-Baghdadi dan sekitarnya dengan senjata roket sehingga menghasilkan serangan langsung. Mereka juga mengaku menembak jatuh sebuah drone besar Israel jenis Hermes 450 di atas wilayah iklim Al-Tufah. Di sekitar posisi hadap Yarin, perlawanan Lebanon itu menargetkan kumpulan tentara Israel. Hizbullah juga menargetkan Barak Branit dengan senjata roket menghasilkan serangan langsung. Di hari yang sama, Hizbullah juga meluncurkan 60 roket ke pangkalan militer IDF di Golan. Akibat serangan tersebut, ledakan bertubi-tubi terdengar menggema hingga tentara IDF terbirit-birit. Hizbullah mengaku 60 roket yang diluncurkan ke Golan itu merupakan balasan atas eskalasi di Lebanon. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, I just finished visiting The Hague, where I delivered Indonesia oral statement at the advisory opinion hearing in the ICJ. People in Gaza continue to suffer because of the double standard, especially in the context of human rights. Today marks the 143rd day of Israel onslaught in Gaza and of the United Nations failure to do what it is designed to do. For the third time, yet another Security Council resolution on Gaza was vetoed. The Human Rights Council should do what it is designed to do, to address the gross violation of human rights, including in Gaza, including in Palestine. Colleagues, maybe I missed it. I didn't hear any single word on Gaza by the High Commissioner of Human Rights during his statement at the opening session. Maybe I just missed it. All of us, the global community, has to stand firm for this cause. Human rights must also be at the center of the Palestinian solution. The Council must therefore lead transformative action through three approaches. First, strengthen ecosystem for human rights. This is our collective responsibility to do so. On Indonesia's part, during its chairmanship, ASEAN pledged to enhance human rights cooperation through the Leaders' Declaration on ASEAN Human Rights Dialogue. Promoting inclusive societies and nation building is very important, including in Afghanistan through the promotion of women and girls' right to education. We must invest in human rights. The Office of the High Commissioner for Human Rights and crucial mechanisms like the Commission of Inquiry on the OPT must be adequately funded. We must continue to support this Council to provide technical assistance and capacity building in strengthening national capacities. Second, intensify our effort to address humanitarian crisis. Wars and conflict have triggered a massive displacement crisis. This call for the international cooperation and solidarity and fulfillment of the obligation outlined in the Refugee Convention. Moreover, humanitarian mechanism must be strengthened and not be politicized. We cannot remain silent on the suspension of funding to UNRWA while funds to support war crimes in Gaza continue unabated. We cannot also lose sight of those who are impacted by economic downturns and climate change. We need more investment
to ensure social safety nets and mitigation projects. Third, human rights must be protected and promoted on equal footing. This includes the need to respect right to development of every nation, to guarantee the well-being of the people, and enable the achievement of sustainable development goals. Collaboration should be aimed at safeguarding the right of persons in vulnerable situations, in particular women and girls, and also persons with disabilities and migrants. Mr. President, rest assured, as a member of Human Rights Council, Indonesia will place this concern at the forefront of our priorities. And to conclude, let us recommit ourselves to a world where justice is not selective and human rights are upheld for all. Human rights are upheld for all. I thank you very much. Duta Besar Israel untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Gilad Erdan menyerang Rusia. Pasalnya, Moskow dianggap memiliki kedekatan dengan gerakan perlawanan Palestina Hamas dan negara-negara poros perlawanan. Dalam sesi khusus di PBB pada Senin 26 Februari 2024, Gilad menyoroti langkah Rusia yang menjadi tuan rumah bagi delegasi Hamas yang akan berlangsung minggu ini. Menurutnya, Moskow adalah satu-satunya negara di mana Hamas dan Yaman diterima di karpet merah. Gilad lantas menyinggung aliansi yang sedang dibentuk untuk menghubungkan poros antara Iran dan Suriah dengan Korea Utara dan Venezuela. Dirinya percaya bahwa poros tersebut nantinya akan semakin dalam. Bahkan Rusia memperkuat hubungan mereka saat kondisi dunia tengah terpecah. Dalam beberapa tahun terakhir, Moskow berupaya menjaga hubungan baik dengan semua pihak di wilayah pendudukan Palestina. Sementara hubungan dengan Israel akhir-akhir ini menjadi tegang karena perang di Gaza. Terkait Yaman, Rusia juga melakukan perundingan dengan gerakan Ansarullah Yaman di Moskow. Rusia mengutuk dan menolak kejahatan genosida serta perlunya mengintensifkan upaya internasional untuk menekan Amerika Serikat dan Israel untuk menghentikannya. Kapal tanker membawa produk kimia minyak berbendera Amerika Serikat diserang angkatan bersenjata Yaman. Houthi mengaku bahwa kapal tersebut diserang menggunakan beberapa aturan kamikaze. Kapal berbendera Amerika Serikat yang diserang itu merupakan kapal MV Tormentor. Menurut akun X CENTCOM atau Komando Pusat Amerika Serikat, rudal tersebut ditembakkan pada 24 Februari 2024 sekira pukul 23.45 waktu sana. AS mengklaim rudal yang diluncurkan Houthi menghantam air tanpa menyebabkan kerusakan atau cedera. Serangan terhadap kapal tanker Amerika Serikat juga dikonfirmasi oleh Yaman. Disebutkan kapal itu diserang dengan beberapa rudal anti kapal. Setelah serangan itu, muncul beberapa video yang memperlihatkan sebuah kapal diserang di Teluk Aden. Dari video itu terlihat kondisi kapal dilalap si jago merah. Suasana semakin mencekam karena kebakaran terjadi saat malam hari. Diketahui serangan yang dilakukan Houthi ini bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya, kelompok perlawanan Yaman itu juga telah menargetkan sejumlah kapal Amerika Serikat maupun Inggris yang melintas di Laut Merah. Akhir pernyataan, saya sampaikan kecaman atas wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel untuk mengancam warga Gaza. Conference on Disarmament adalah satu-satunya forum negosiasi multilateral yang membahas upaya pelucutan senjata. Forum ini beranggotakan 65 negara, termasuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5. Pertemuan kali ini dipimpin oleh Wakil Tetap Republik Indonesia di Jenewa selaku Presiden Conference on Disarmament. Di dalam pernyataan nasional, saya tekankan pentingnya mengatasi kebuntuan yang dihadapi oleh Conference on Disarmament saat ini. Dan sebagai Presiden, Indonesia berkomitmen untuk mendorong transparansi, keseimbangan, dan juga dialog yang konstruktif. Saya sampaikan 3 pesan utama. Pertama, perlunya memperkuat komitmen terhadap perlucutan senjata global. Saya sampaikan Indonesia telah meratifikasi
Traktat Pelarangan Senjata Nuklir atau TPNW dan siap mendorong universalisasinya. Indonesia mendesak negara pemilik senjata nuklir untuk memenuhi kewajibannya, termasuk yang diatur dalam Traktat Non-Proliferasi atau NPT. Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN terus mendorong penandatanganan segera protokol SONFES oleh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau P5. Hal kedua yang saya sampaikan adalah perlunya fokus pada hal-hal yang menyatukan kita, bukan hal-hal yang justru memecah. Negara-negara harus terus mendorong tercapainya kemajuan dalam pelucutan senjata baik dari sisi prosedural maupun substantif. Fokus utama hendaknya ditujukan kepada isu-isu yang menuai kesepakatan seperti Negative Security Assurances yang legally binding dan Traktat Cut-off bahan fisil. Ketiga, perlunya mengatasi tantangan-tantangan keamanan baru. Conference on Disarmament harus adaptif dan responsif terhadap landscape keamanan yang terus berubah, termasuk munculnya teknologi baru dalam sistem persenjataan dan perang modern, serta mewujudkan traktat untuk mencegah perlombaan senjata di antariksa. Di akhir pernyataan, saya sampaikan kecaman atas wacana penggunaan senjata nuklir oleh Israel untuk mengancam warga Gaza. Saya juga mendesak dihentikannya pengiriman senjata ke Israel untuk mencegah semakin banyaknya korban jiwa. Dan terakhir saya sampaikan penyesalan terkait tidak tercapainya kesepakatan mengenai aplikasi Palestina sebagai observer di Conference on Disarmament. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.